Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, subuh hari ini, kembali kita bisa bertemu, melangkahkan kaki ke masjid ini untuk bersama-sama berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama-sama bersilaturahim. Kita duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini semua dicatat sebagai bagian amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kehadiran kita, duduknya kita bersama di sini, Allah semakin melimpahkan rahmat dan keberkahannya buat kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya ingin membuka kajian kita, majelis kita pada pagi hari ini. Mohon izin saya mengawalinya dengan pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, adakah orang yang setelah hadir di satu kajian, hadir di majelis ilmu, kemudian dia pulang tapi pikirannya keruh, pikirannya semakin tidak tenang, kemudian menahan emosi? Ada nggak Pak yang begitu? Ada ya. Jadi pulang menghadiri kajian majelis ilmu, tapi pikirannya semakin keruh, gundah, nahan emosi. Pertanyaan kedua, semoga ini tidak ada. Adakah orang yang setelah hadir dalam sebuah kajian atau majelis ilmu, pulang berubah menjadi tidak suka dengan seseorang? Ada nggak Pak? Ada. Saya pikir nggak ada kali Pak ya. Ada juga ya. Jadi pulang dari mendengarkan kajian, duduk di majelis ilmu, pulang tadinya sama orang itu biasa, hubungannya bagus. Habis dengar kajian malah berubah tidak suka sama orang itu. Kata bapak-bapak tadi ada. Pertanyaan ketiga, kalau 2, 1, 2 ntar dicurigai 3. Pertanyaan ketiga, ini suasana pilpres. Adakah orang
yang setelah mendengar ceramah, mendengar satu kajian, atau duduk di majelis ilmu, tadinya bencinya kepada salah satu calon cuma 50%. Tadinya bencinya kadarnya segitu. Setelah mendengar kajian, ceramah, ternyata bencinya semakin menjadi-jadi sama paslon itu. Ada nggak, Pak? Tidak. Tadinya 50% nggak sukanya, bencinya. Dengar kajian, dengar majelis ilmu, dengar ceramah, kebenciannya semakin menjadi-jadi. Padahal kita tahu, Pak, kita semua hadir ke majelis ilmu, menghadiri satu kajian atau berbagai kajian. Kita sangat ingin mendapatkan banyak kebaikan dari Allah, banyak ingin mendapatkan rahmat dari Allah, ingin mendapatkan hidayah dari Allah. Lah kok pulang-pulang demikian? Orang berangkat saja, bapak-bapak berangkat tiap menghadiri kajian majelis ilmu, itu ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Riyadhus Shalihin, hadis Nabi an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumahnya, berangkat dari rumahnya, fi talabil ilmi, untuk menuntut atau mencari ilmu. Bapak ibu keluar dari rumah hari ini, berangkat ke masjid ini untuk mencari ilmu, maka kata Rasul, fahuwa fi sabilillah, maka dia yang berangkat itu, bapak dan ibu yang berangkat hari ini, fi sabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai ia kembali ke rumahnya. Salah satu syarah Riyadhus Shalihin, Nuzhatul Muttaqin, menjelaskan hadis ini. Bapak ibu berangkat hari ini, keluar dari rumah ke masjid ini mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maksudnya ganjarannya seperti orang yang berjuang di medan perang. Ganjarannya seperti orang yang berjuang di medan perang, Pak. Besar sekali ganjarannya. Berarti syarah itu melanjutkan, kalau bapak atau ibu mati ketika menuntut ilmu, karena menuntut ilmu fisabilillah, maka ketika mati, matinya sebagai syahid. Luar biasa, pahalanya besar sekali. Menghadiri kajian, kita kembali, lalu kenapa kok pulang-pulang semakin emosional, semakin membenci orang, semakin menjauhi muslim yang lain? Why? Kenapa? Ada apa dengan kajian-kajian itu? Jawaban pertama, kita ambil dari surat Az-Zumar ayat 18.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Kenapa habis kajian semakin kadang-kadang benci, atau yang tadinya nggak benci berubah menjadi benci? Alladzina yastami'una, mereka yang mendengarkan. Kita terjemah dulu, belum masuk tafsir. Mereka yang mendengarkan, yastami'una al-qawla, yang mendengarkan perkataan, fayattabi'una ahsanah, kemudian mengikuti mana yang paling baik. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itu orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Orang-orang ini telah diberi hidayah petunjuk oleh Allah. Ulaika hum wa ulaika hum ulul albab, mereka itulah ulul albab. Kita pahami agar bisa terjawab sedikit-sedikit kenapa ada orang yang seperti itu, kenapa ada yang berubah menjadi benci, tidak suka, bahkan kebenciannya bisa semakin menjadi-jadi. Saya ingin komunikasi lagi dengan Bapak Ibu. Ada orang yang tadinya sholatnya tidak rajin, kemudian hadir di sebuah kajian, hadir majelis ilmu, sholatnya tambah rajin. Sholatnya tambah rajin. Apakah itu bisa dikatakan orang itu mendapat hidayah, Pak? Halo? Bisa dikatakan dapat hidayah. Ada orang yang tadinya agak malas berjamaah, tapi hadir di kajian, di majelis ilmu, tambah rajin berjamaahnya. Apakah itu termasuk orang yang mendapat hidayah? Ya. Tapi ternyata di ayat ini ada orang-orang yang dapat hidayah ini. Ketika dia dapat hidayah ini, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang mendapat hidayah tadi. Betapa mulianya kedudukan orang yang mendapat hidayah ini. Bahkan semua hidayah itu semakin rajin berjamaah, semakin rajin tahajud, hidayah itu harusnya bermuara ke hidayah ini. Hidayah iya banyak, tapi harusnya bermuara ke hidayah ini. Kalau dapat hidayah ini, maka orang ini tidak bisa dibandingkan dengan hidayah lain. Bahkan orang yang mendapat hidayah ini, atau orang-orang yang sudah mendapat hidayah itu, semakin rajin sholat, semakin rajin tahajud, seolah-olah belum mendapat hidayah, seakan-akan belum mendapat hidayah kalau belum mendapat hidayah ini.
Seluruh hidayah harus bermuara ke sini. Hidayah apa itu yang harus bermuara ke hidayah ini? Masuk tafsirnya sekarang. Alladzina yastami'una, mereka yastami'una, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan tekun, sama dengan yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Saya lihat Bapak mendengarkan saya dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Apa yang Bapak dengarkan? Apa yang Bapak dengarkan di tiap kajian-kajian itu, majelis-majelis ilmu itu? Dengarkan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Al-qaul. Al-qaul apa? Perkataan. Perkataan apa? Yang mengajarkan Islam. Dari mana? Dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW. Bapak dengarkan itu dengan tekun. Ibu dengarkan itu dengan tekun. Kemudian fayattabi'una ahsana. Kemudian Bapak mengambil mana yang terbaik. Yang menarik, al-qaul di sini, orang-orang yang dapat hidayah ini, yang semua harus bermuara ke hidayah ini, dia siap mendengarkan uraian Al-Quran, hadis Rasulullah dari siapapun. Nah, nih Pak, dia siap mendengarkan uraian Al-Quran, ajaran Islam, hadis Rasulullah dari siapapun. Dari sini mulai terseleksi. Kenapa? Ada orang yang tidak mau mendengarkan uraian Al-Quran, uraian hadis, uraian Islam kalau tidak sejalan dengannya. Ada nggak Pak yang begitu? Oh banyak. Dia tidak mau mendengarkan uraian Al-Quran, uraian hadis yang tidak sepaham dengannya. Orang yang dapat hidayah luar biasa ini, dia bersedia mendengarkan dari siapapun. Di sini mulai terseleksi. Kenapa? Orang-orang tadi sudah membatasi hidayahnya. Bapak-bapak yang duduk mendengarkan uraian Al-Quran, hadis dari siapapun, ciri-ciri orang yang mendapat hidayah ini, yang semua harus bermuara ke hidayah ini. Lanjut Pak. Lanjut. Kemudian al-qaula di sini tadi saya sampaikan, dia siap mendengarkan uraian dari siapapun. Fayattabi'una ahsanah. Kemudian ketika dia mendengarkan fayattabi'una ahsanah, dia mengambil yang terbaik. Dia mengambil yang terbaik. Kenapa dia rela duduk mendengarkan uraian Al-Quran, hadis dari siapapun? Kenapa dia rela? Ahsanah, karena dia cinta dan suka sama kebaikan. Orang yang cinta, suka sama kebaikan, itu akan tertarik dengan kebaikan yang diuraikan oleh orang yang menyampaikannya. Dia cinta sama kebaikan. Dia ingin bertambah kebaikan. Ketika dia dengar ada yang baik, ada yang lebih baik, dia ambil yang lebih baik.
dia dengar ada uraian yang tidak baik, ada baik, mudah dia ngambil yang baik. Ada uraian baik dan lebih baik tafsir ayat ini, tapi dia berhenti di yang baik, kekeh di yang baik. Kenapa? Karena ustadznya menyampaikan sejalan dengannya. Dia kekeh ke yang baik, padahal ada yang lebih baik. Sebenarnya dia tidak cinta sama kebaikan. Kalau cinta sama kebaikan, dia terus menerus akan mengambil yang lebih baik. Fayattabi'una ahsana. Nah, mereka inilah Pak, mengikuti, mendengarkan perkataan dengan sungguh-sungguh. Telinga orang ini membuka terhadap setiap ucapan, tidak menolak satu ucapan pun. Mereka inilah orang-orang yang mendapat hidayah. Ulaikal ladzina, cuma mereka ini, bukan yang lain. Hadahumullah, yang mendapat hidayah Allah, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma orang ini yang siap mendengarkan kebaikan dari siapapun, mengambil yang terbaik, tidak berhenti pada yang baik. Kemudian ia akhirnya siap membuka telinganya kepada siapapun yang disampaikan kepadanya. Maka saat itu kedudukannya hadaumullah, cuma mereka ini yang mendapat hidayah paling besar, yang semua hidayah harus bermuara ke hidayah ini. Hum wa ulaika hum, bahkan hum di sini kalau nggak dapat hidayah ini seolah-olah seakan-akan mereka belum mendapat hidayah. Nah, ini jadi siap mendengarkan uraian dari siapapun. Nah, hadahumullah maksudnya juga adalah orang-orang ini mendambakan kebenaran, sangat ingin mendapatkan kebenaran. Makanya dia selalu siap penuh untuk mengikuti, dan dimanapun ditemukan kebenaran, dia selalu siap mendengar dan mengambilnya. Dimanapun, di kajian manapun, ia siap mendengarkan dan siap mengambil kebenaran. Inilah orang-orang yang mendapat hidayah paling besar. Kalau dapat hidayah ini tidak bisa dibandingkan dengan hidayah-hidayah yang lain. Nah, kadang-kadang ya itu Pak faktanya. Cocok yang menyampaikan sejalan, siap mendengarkan. Udah hidayahnya berhenti. Nggak cocok, nggak sama, meninggalkan tempat. Bukan di sini loh Pak. Ya. Akhirnya nggak dapat hidayah paling besar. Padahal semua hidayah harus bermuara ke hidayah ini. Dengan ciri-ciri tadi. Mereka itu ulul albab. Ulul albab dalam ayat ini maksudnya adalah orang-orang yang pikirannya cerah, hatinya tentram, pikirannya terbuka, tidak keruh, pulang dari majelis ilmu, pulang dari kajian, bertambah kebaikan bagi dirinya,
bertambah ilmu bagi dirinya. Dia hanya tinggal memilih mana yang paling baik. Dia tinggal meninggalkan mana yang tidak baik. Cuma itu Pak orang yang dapat hidayah paling besar. Pak, lanjut ya. Mohon maaf kalau terlalu serius ya, karena saya takut nanti pulang-pulang tambah emosi ngeliat saya. Itu yang pertama. Berikutnya, kenapa orang-orang habis menghadiri kajian, habis menghadiri majelis ilmu, itu kok ada yang tadinya bersahabat baik lalu menjauhi sahabatnya, yang tadinya bencinya 50%, 1000% tambah benci. Masuk ke masjid niatnya dapat ketenangan, pulang hatinya tambah keruh. Aduh gimana ini, pengen masuk masjid pulang dapat ketenangan, pulang tambah rusuh hatinya. Kenapa ini? Faktor berikutnya, pertama, dilihat dari sisi yang mendengarkan. Mohon maaf, ini dari Bapak Ibu dulu. Dari sisi yang mendengarkan, saya ambil dalam buku Bustanul Arifin. Bustanul Arifin ini ada dua, ada karya Imam An-Nawawi, satu lagi Bustanul Arifin karya Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Beliau wafat tahun 983 Masehi, bergelar Al-Faqih, orang yang ahli dalam bidang fikih, sangat ahli dia, bergelar Al-Faqih. Dalam bukunya beliau menyampaikan fi adabil mustami'in, tentang etika orang-orang yang mendengarkan majelis ilmu, adab mendengarkan kajian. Di antara adabnya itu, maka yang mendengarkan kajian itu pertama, bisahihil qalbi, hadir ke majelis ilmu itu bisahihil qalbi, dengan hati yang benar. Dengan hati yang benar hadirnya, tulus, ikhlas. Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika hadir di majelis Rasulullah, kajian ikut bersama Rasul, tiba-tiba Rasulullah mengusir Bapak? Pernah terjadi di masa Rasul. Ketika kajian sedang berlangsung, Rasul bersabda, jangan duduk bersamaku hari ini di majelis ini orang yang memutus silaturahim. Ternyata ada orang yang hadir ke majelis ilmu, hatinya kotor, hatinya nggak beres, diusir sama Rasulullah SAW. Berarti kita khususnya jamaah Nurul Amal ini, agar mendapatkan hidayah besar tadi, kita harus semakin memperbaiki silaturahim di antara kita. Hatinya harus benar Pak, bisahihil qalbi. Kenapa? Rasul mengatakan sesungguhnya rahmat Allah, inna rahmatallahi la yanzilu ila qaumin madama qati'ur rahmin. Rahmat Allah tidak akan turun di majelis ini selama di dalamnya ada orang-orang yang memutus silaturahim. Betapa Pak, hati kita harus benar hadir di majelis ilmu, biar pulang nggak tambah rusuh, nggak tambah benci.
benci sama orang, atau yang tadinya suka malah berubah nggak suka. Hati kita harus kita luruskan dulu. Saya kutip lagi dari kitab yang lain. Saya ambil dari buku Al-Maraqi Al-Ubudiyah. Ini karangan Imam An-Nawawi. Kata beliau, hati hadir ke majelis ilmu. Ibu-ibu kajian kemana saja, bapak kajian kemana saja, supaya nggak timbul kebencian, kedengkian. Di buku ini yang pertama, tidak boleh al-munafasah. Apa al-munafasah itu? Mencari ilmu hanya untuk persaingan. Hadir ke majelis ilmu, ke kajian, niat hatinya hanya untuk persaingan. Ini yang menimbulkan kebencian akhirnya. Ini yang menimbulkan kekeruhan akhirnya. Karena niatnya udah nggak beres untuk persaingan. Berikutnya apa lagi? Wal mubahata. Hadir ke kajian, hadir ke majelis ilmu hanya untuk saling membanggakan diri hatinya. Ini yang melahirkan kedengkian, kebencian, emosional, kekeruhan hati. Karena hadirnya hatinya hanya untuk membanggakan diri dengan yang lain. Wah, berangkat. Wah, berangkat. Di sebelahnya beda. Negor juga enggak, kenapa? Beda. Berangkat bawa-bawa Quran. Bagus bawa Quran. Kemana? Kajian. Ya, kajian. Di mana? Sana. Siapa? Emang ini nggak beres hatinya. Jadi ketika kita mendengarkan itu hatinya harus benar. Jangan hadir ke kajian hanya untuk ujung-ujungnya saling membanggakan diri, saling menyombongkan diri, muslim dengan muslim yang lain. Akhirnya malah benci, malah dengki, malah rusuh, tambah benci, emosional. Tujuannya saling membanggakan. Ada nggak yang begitu, Pak? Di sini nggak ada. Nggak ada, Pak. Semuanya khusyuk mendengarkan, diam sambil merasakan betapa ademnya kipas ini ya. Berikutnya hatinya harus apa lagi nih? Bapak Ibu hadir ke majelis ilmu. Kata Imam An-Nawawi, jangan sampai wataqaddumu alal aqran. Tujuannya hadir ke kajian majelis ilmu hanya ingin untuk mengungguli atas rekan-rekan yang lain, untuk mengungguli atas sahabat-sahabat yang lain. Biar besok kalau ketemu, saya udah punya dalilnya nih, saya udah punya hadisnya nih. Jadi hanya ingin mengungguli rekan sahabatnya muslim yang lain. Hatinya udah nggak beres. Ketemu orangnya nafsu. Nah, ini dia yang saya tunggu nih. Kenapa? Ingin menyampaikan yang dia tahu. Dasarnya apa? Ingin tadi itu, Pak, mengungguli atas rekan-rekannya yang lain. Wah, ini yang menjadi tambah rusuh. Berikutnya, hatinya harus benar seperti itu. Kalau ada tadi perasaan munafasah, hatinya untuk persaingan, mubahata, untuk saling membanggakan diri,
Wattaqaddumu 'alal aqran, hanya untuk mengungguli rekan-rekan yang lain. Kata Imam An-Nawawi, sejatinya orang itu adalah fa'antasain, sejatinya orang-orang itu berusaha apa? Ai mutasarrifun, berusaha, berupaya, bihadmi dinika, sebenarnya mereka sedang berusaha merobohkan agama Islam, Pak. Masya Allah. Niatnya hadir ke majelis ilmu, dapat rahmat, dapat berkah, harusnya niat benar. Tapi ingin mengungguli atas yang lain untuk persaingan, justru itu malah merobohkan Islam. Halo? Jangan marah ya. Karena merobohkan, jadi intonasinya keras. Merobohkan Islam. Jadi merasa, mohon maaf, dapat hidayah semakin rajin, iya. Salatnya semakin rajin, iya. Dapat hidayah itu, tahajud semakin rajin, iya. Tapi nggak dapat hidayah ini, berbahaya. Semua hidayah harus bermuara ke hidayah ini. Akhirnya malah merobohkan Islam. Ya terjadi, Pak. Terjadi. Kalau udah dengki, caci maki, permusuhan, negara-negara saudara-saudara kita itu banyak yang hancur, Pak. Muslim yang lain banyak yang hancur. Kemudian kata Imam An-Nawawi, bukan hanya merobohkan Islam, kemudian wa ihlaki nafsika, bahkan membinasakan dirimu sendiri, membinasakan orang-orang yang hadir ke kajian tadi dengan hatinya yang nggak beres tadi. Sampai jam berapa Pak Arif? Jam 6 ya. Jam 7 saya sendirian nanti Pak ngomong. Ya, saya lanjutkan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, oleh karena itu ya, kalau tadi itu dari sisi yang mendengarkan. Nah, berikutnya, kenapa habis mendengarkan kajian malah hati tambah keruh, timbul kebencian, rasa tidak suka? Yang berikutnya kita lihat dari yang menyampaikan. Nah, saya nih Pak posisinya sekarang, karena saya yang menyampaikan. Saya ambil berikutnya kembali dari buku Bustanul Arifin, karya tadi kalau saya sampaikan As-Samarqandi ya, Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Dilihat dari yang menyampaikannya, uraiannya fi adabil mudzakir, etika orang yang memberi peringatan, orang yang menyampaikan peringatan. Saya, para ustadz yang menguraikan kajian, di antaranya ayyakuna solihan nafsi bi nafsihi. Yang menyampaikan itu, yang memperingatkan itu, yang menyampaikan kajian itu wajib dia orang yang soleh kepribadiannya, nafsi, soleh kepribadiannya.
Kalau saya belum soleh Pak, ya. Saya Ahmad Sofari, ya. Harus pribadinya soleh. Kemudian ayyakuna mutawadi'an layyinan. Yang menyampaikan itu orangnya rendah hati, orangnya ramah. Ini bukan kata saya, ya. Kemudian ini penting, walafazzan ghalizan. Yang menyampaikan itu mohon maaf tidak kasar tutur katanya, ghalizan tidak bengis. Itu etika yang menyampaikan orang-orang seperti saya, yang menyampaikan kajian, harusnya kata-katanya enggak kasar, enggak bengis. Jadi kalau maaf tadinya sedikit bencinya, begitu hadir ke satu kajian, ke satu majelis yang menyampaikan berapi-api, kasar, dan cocok sama dengan pilihannya. Nah ini nih yang saya dengar nih, tambah semakin jadi bencinya dia. Yang menyampaikan yaitu Pak, tutur katanya tidak kasar. Ini etika, adabnya. Terjawab Pak. Kenapa orang-orang uraian banyak, kajian banyak, loh kok tambah kasar, banyak kasar? Kadang-kadang yang menyampaikannya kasar. Aduh. Nyampaikannya kasar. Saya tidak menunjuk, tidak tertuju kepada seseorang. Hilangkan itu. Saya bicara umum. Siapapun termasuk saya. Adabnya, etikanya. Ketika menyampaikan kajian, itu jangan kasar. Jangan bengis. Nanti kenapa? Memancing emosi yang mendengar. Menambah kebencian, kedengkian yang mendengar. Kalau intonasi saya keras, itu biar gak ngantuk aja Pak. Ntar lagi katanya gak kasar, itu keras-keras banget. Kenapa Pak? Misalkan saya kok jadi bertindak demikian, saya harusnya menyampaikan dengan tidak kasar, tidak bengis. Kenapa? Mungkin saya bisa berubah jadi kasar omongannya. Tahu nggak? Yang menyampaikan, kalau menyampaikan kasar itu nggak boleh. Tahu nggak? Tahu nggak Pak? Seorang ustadz kalau menyampaikan secara kasar nggak boleh. Dia tahu nggak? Tahu. Lalu kenapa dia lakukan? Jawabannya Al-Furqan ayat 63. Ini imam kita suka baca ustadznya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman yang sangat dikasihi Allah, dia juga sangat kasih kepada hamba-hamba yang lain. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau dia berjalan dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun. Kalau ada orang-orang yang jahil, yang bodoh, mengucapkan atau bertingkah laku yang tidak menyenangkan baginya, qalu salama. Dia menjawab salam, maknanya dia memaafkan, dia mendoakan. Ada orang yang omongannya nggak enak, tingkahnya nggak enak, dia salama, dia maafkan orang itu, dia doakan orang itu. Orang bisa bertindak jahil, bisa bodoh, tindakannya satu. Jahil di sini memang benar-benar tidak tahu, dia akhirnya bertindak bodoh. Dia nggak tahu kalau itu nggak boleh.
Yang kedua, jahil di sini dia tahu itu nggak boleh. Cuma karena terdorong hawa nafsu, akhirnya dia bertindak bodoh. Terbawa hawa nafsu. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga ini zaman now. Dia bertindak bodoh. Dia tahu itu nggak boleh. Tapi karena kepentingan politik, akhirnya dia bertindak. Harusnya dia tahu kasar nggak boleh, menghujat nggak boleh. Tapi karena kepentingan politik, yang memberi materi tadi keluar kata-kata kasar demi mengambil simpati yang sama dengannya. Halo? Semakin tegang nih kita nih. Ya. Oleh karena itu sebagai penutup, Pak, Bapak, Ibu, jangan biarkan kebencian menyandra kita. Ya Pak ya. Jangan biarkan kebencian menyandra majelis-majelis kajian-kajian. Akhirnya kajian itu dipenuhi oleh kebencian karena tersandra oleh kebencian. Jangan juga semoga orang-orang seperti saya yang menyampaikan peringatan tersandra juga oleh kebencian. Akhirnya yang keluar hanya kebencian. Oleh karena itu sebagai penutup, Nabi mengatakan, jangan kalian kembali kafir. Nah, lupa. Orang Islam bisa kembali menjadi kafir. Rasulullah bersabda, ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqabi ba'din. Muttafaqun alaih. Janganlah kalian, kata Rasulullah, menjadi kafir kembali setelah aku meninggal nanti. Jangan kalian kafir lagi, kata Nabi, kalau aku sudah meninggal, aku sudah wafat. Apa itu? Yadribu ba'dukum riqabi ba'din, sehingga kalian saling berperang satu dengan yang lain. Disyarahkan hadis ini, di antara ciri-ciri kembali kepada perbuatan kekafiran itu mudah saling dengki, saling benci, saling memusuhi, bahkan akhirnya terjadi peperangan. Kalian sudah kembali seperti perbuatan orang-orang kafir, Bapak Ibu. Insya Allah. KTP-nya Islam. Itu perilaku kembali kepada kekafiran. Jangan begitu, kata Rasulullah. Itu kerjaannya orang-orang kafir. Ya, sudah jam 6. Jadi mudah-mudahan kita semoga bisa mendapatkan hidayah yang paling bagus ini, siap mendengarkan dari siapapun, mengambil mana yang terbaik, membuka telinga kita. Hidayah ini harusnya didapat karena semua hidayah harus bermuara ke hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiyya wa rizqan halalan kathiran mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.